Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dan dijauhi dari mara bahaya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan melanjutkan ya dari video-video sebelumnya. Saya akan melanjutkan, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengecek uh, penyakit yang medis dan yang non medis. Nah, ini ada pasti ada perbedaannya, dan untuk kalian ini suatu hal yang bermanfaat tentunya ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit atau orang lain yang sakit, nah itu kita bisa melakukan pengecekan. Ini untuk orang awam pun kita bisa melakukan seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita bahas kepada intinya, salam salam kenal dari saya Lintang Junior, dan kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Nah, untuk kalian, bagi orang yang awam, nah ini monggo disimak ya. Kita di sini berbicara tentang konteksnya belajar ya. Jadi nggak ada bahasa saya lebih sakti daripada kalian, atau saya lebih luar biasa daripada kalian, atau saya mempunyai ilmu yang sangat luar biasa daripada kalian. Enggak ya. Di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, saya akan beritahu ke kalian agar apa yang saya tahu ini bisa bermanfaat juga untuk kalian gitu. Jadi nggak ada yang sakti ya di antara kita, nggak ada ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Nah ya, paham sampai di sini. Nah, ini untuk penyakit yang non medis dan penyakit yang medis. Nah, itu bisa kita bedakan ya. Gitu loh. Jadi banyak orang yang beranggapan gini, beranggapannya seperti ini. Kalau kalian itu konsultasi kepada orang lain, tiba-tiba yang ternyata sakitnya hanya meriang atau flu, terus kata orang lain itu bilang, wah ini mah guna-guna, oh ini mah dipelet oleh, oh ini mah kerjaan orang lain, oh ini mah sihir misalnya, langsung tiba-tiba seperti itu. Nah itu nggak bisa dikatakan benar gitu loh. Karena gini, ketika orang sudah terkena guna-guna atau penyakit non medis, ya itu ya akan sulit sekali untuk sembuh. Udah misalnya sudah beberapa kali ke tempat dokter atau praktek medis ya, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa dikatakan penyakit medisnya pun ada gitu loh. Tapi kita jangan langsung berasumsi ke arah situ gitu loh. Kadang gini ya, orang penyakit medis ya bisa disembuhkan oleh tempat yang cocok gitu loh. Walaupun kalian sudah pergi ke beberapa tempat praktek medis atau dokter nggak sembuh, itu bisa dikatakan belum cocok ya, belum cocok. Nah, kita jangan langsung beranggapan kalau itu penyakit yang non medis gitu. Tapi biasanya 90% ketika kita sudah beberapa kali ke tempat dokter atau praktek yang medis sifatnya, itu bisa dikatakan ada penyakit non medisnya gitu ya. Nah, untuk mengeceknya penyakit yang medis dengan yang non medis itu bisa kita lakukan dengan telapak tangan. Ya, kita pegang dulu si orang yang sakit ya, misalnya orang sakit atau korban lah, sebutnya korban yang sakit. Kita pegang dulu apa yang kita rasakan gitu loh. Kalau kita nggak merasakan apa-apa, terus kita meyakini kalau ini penyakit medis, ya udah kita pergikan ke medis. Kita berikan penyakit ke dokter, kita serahkan karena sifatnya medis. Kalau misalnya ada yang non medis, nah itu kita pegang, biasanya itu ada hawa, ada suatu energi yang akan kita rasakan saat kita menempelkan telapak tangan ini ke anggota tubuhnya. Seperti itu, biasanya ada hawa panas atau tiba-tiba tangan kita itu pegel. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa lagi ada seperti di sini itu seperti ada yang gerak di telapak tangan. Contoh, misalnya ini tangan si korban. Kita tempelkan tangan seperti ini. Nah, itu akan ada getaran gitu loh. Walaupun kita awam gitu, karena sebelum kita melakukan itu, kita itu niat.
kita tuh berdoa, ya Allah tunjukkan bila mana ini penyakit medis, ya Allah kasih sebutnya petunjuk lewat syariatnya itu tangan kita. Kalau misalnya penyakit non medis, ya Allah kasih tandanya yang bisa saya rasakan lewat tangan saya, gitu loh. Nah, nanti pasti kalau kalian yakin, pasti kalian itu merasakan. Itu hal sederhana, ya, hal sederhana. Nah, kalau misalnya sudah kalian rasakan di telapak tangan kalian, barulah kalian konsultasi kepada orang yang mengerti dengan penyakit non medis, gitu loh. Karena kalau kalian pergi ke orang yang pinter tentang non medis, nanti kalian akan dibodohi. Kalau kalian pergi ke orang yang mengerti, insya Allah ya di situ kalian nggak akan dibodohi, karena banyak orang juga yang sifatnya itu mencari keuntungan, ya disebutnya mencari keuntungan kepada korban, disebutnya bentar-bentar penyakit inilah non medis, bentar-bentar disebutnya guna-guna lah, bentar-bentar disebutnya disantet oleh orang lain lah. Nah, tuh kalau kalian pergi ke orang pintar seperti itu. Jadi lebih baik kalian tuh pergi ke orang yang mengerti agar kalian itu mendapatkan jalan keluar, ya, atau kesembuhan dari orang tersebut. Nah, ini banyak sekali gitu loh. Kang, kata si Anu, ibu saya tuh sakitnya non medis, diguna-guna oleh orang lain. Pas saya cek, ya itu ternyata penyakit medis gitu loh. Nah, ini nanti akan jadi dilema gitu loh bagi keluarga si korban. Saya udah habis banyak, Kang. Mobil saya udah dijual, Kang. Rumah saya sudah dijual, Kang. Kontrakan saya udah dijual, Kang. Sawah saya sudah dijual, Kang. Gitu untuk menyakiti untuk penyembuhan ibu gitu kan. Tapi nggak sembuh-sembuh. Kata orang pinter diguna-guna oleh keluarga sendiri misalnya, atau diguna-guna oleh mantan istrinya, mantan suaminya, oleh tetangga. Nah, ini kalau kalian pergi ke orang pinter. Jadi kalau itu dibodohi, apa yang kalian punya akan habis. Ini banyak sekali terjadi, bentar-bentar kayak begitu. Bentar-bentar santet lah, guna-guna, sihir, dan lain-lain. Aduh, kasihan gitu loh. Jadi kalian bisa mengecek dengan metode yang saya berikan tadi dengan cara telapak tangan. Tapi dengan catatan kalian itu minta kepada Yang Maha Kuasa. Ini untuk konteksnya muslim. Tapi kalau yang non muslim mau mencobanya silahkan dengan metode berdoa dulu dengan keyakinan kalian, tapi dengan cara sama telapak tangan. Seperti itu ya. Jadi jangan pelit. Walaupun kita beragama muslim ya, walaupun kita beragama muslim, Islam, tapi kita jangan pernah pelit menolong sesama walaupun beda agama ya. Untuk menolong boleh siapapun ya, siapapun kita tolong. Mau dari suku ini, budaya ini, agama ini, semua kita tolong. Karena kewajiban sesama manusia itu harus kita tolong menolong selagi kita mampu ya. Selagi kita mampu. Ya, jadi kita nggak memandang siapapun gitu. Konteksnya tolong menolong ya. Jangan pelit seperti itu, jangan bahil ya. Nah, itu metode yang sederhana. Terus kalau misalnya kalian di rumah ya ada yang sakit, ya ada yang sakit nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, ya silakan dicoba, ya silakan dicoba. Ah, Kang, saya masih ragu nih, Kang. Ya udah, tanyakan kepada saya, tanya, DM ke Instagram saya nih, DM ya. Kalau kalian nggak punya Instagram, download dulu di Play Store Instagram, baru kalian itu DM ke saya atau inbox, tanyakan. Nanya tuh gratis. Kalian mau nanya, silakan gratis. Tapi kalau misalnya udah konsultasi ke penyakitnya, nah itu pasti ada maharnya. Karena segala sesuatu dengan versi saya itu ada maharnya, gitu loh. Maharnya itu untuk pengobatan si pasien tersebut atau korban. Ya, itu maharnya, medianya. Kalau upah itu seikhlasnya, ya, seikhlasnya. Tapi kalau mahar itu metode atau cara pengobatan yang harus saya beli untuk kegunaan si pasien tersebut atau si korban. Kalau upah itu untuk saya pribadi, ibaratnya upah kerja saya. Nah, itu seikhlasnya gitu. Itu versi saya. Kang, kalau di sana mah bayarnya itu seikhlasnya, nggak ada mahar-maharan. Nah, ya silakan. Monggo ke orang tersebut. Saya pun nggak memaksa kalian untuk konsultasi ke saya. Nggak, saya nggak memaksa.
Saya hanya menjelaskan, kalian nanya saya jelaskan. Saya nggak pernah memaksa kalian untuk konsultasi ke saya. Saya nggak memaksa. Nah, di situ ya, saya tidak memaksa. Silahkan cari ke orang yang kalian yakini bisa menyembuhkan keluarga kalian atau kalian. Ya, silakan. Syariat atau ikhtiar, silakan cari gitu loh. Kemanapun, jangan putus asa. Pasti semua penyakit ada jalan kesembuhannya. Pasti itu. Selagi kalian yakin dan semangat. Ya, itu ya. Nah, ini sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah pahaman dari segi kata-kata saya ya. Karena semua manusia mempunyai versinya masing-masing. Nah, di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.